Audio Jungle. Nah, kemudian yang untuk trainer dari fasilitator yang sudah luar biasa. Untuk itu, mari kita berdiri semua. Tangan bawah, tekan ke depan. Baik, tekan ke bawah. Balik. Oke, tekan ke depan. Raih yang tinggi, raih yang tinggi, kepala tekan ke kanan, kiri, gerakan, raih yang tinggi, tekan ke kiri, dua tangan, tekan ke bawah, tekan ke atas, belakang. Sekarang saya kasih permainan lagi satu. Mungkin sudah belum. Ini juga untuk konsentrasi. Untuk apa? Konsentrasi. Untuk ice breaking konsentrasi. Kalau saya bilang satu, pukul yang keras ke depan, katakan hu. Seger semua badannya ya. Dan sambil tersenyum. Yuk, satu. Kanan, 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 kanan. Satu. Satu. Ya, kalau saya bilang dua, yang keras kiri, ha, dua, ha, yang keras, dua, ha, hu, ayo. Masih jet lag ini ya, kacau. Yuk, satu, dua, satu, dua, wah. Oke, siap, 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 siap. Dua, satu. Oke, dua, satu, dua. Yang satu lagi. Ya, baik Bapak Ibu. Sesi pertama sudah kita lalui. Gimana rasanya menjadi seorang fasilitator? Menyenangkan, ya? Menyenangkan, menegangkan. Baik. Bapak Ibu sekalian, di sesi pagi sampai 3 hari ke depan, tentu forum ini ada aturan mainnya. Ada apanya? Kita mesti menyepakati supaya nanti kita mencapai pencapaian maksimal di forum-forum kita semua. Bersedia? Siap. Baik. Pertama adalah tentu Bapak Ibu sudah berpengalaman luar biasa. Ibaratnya gelas, barangkali pengalaman Bapak Ibu sudah meluap-luap. Bertahun-tahun sudah menangani perusahaan ini. Akan tetapi Bapak Ibu, jika kita memposisikan sebagai gelas penuh, tentu nggak dapat apa-apa. 3 hari hanya capek ke Jakarta, bosan, pengen pulang. Mari kita posisikan diri sebagai gelas kosong dan siap belajar. Bersedia? Siap. Angkat tangan kanannya. Saya bersedia belajar. Saya siap belajar. Oke, terima kasih. Yang berikutnya
forum ini setiap peserta harus tersenyum. Harus apa? Tersenyum. Tidak boleh bermuka masem, apalagi bermuka mesum, nggak boleh. Harus tersenyum, harus antusias. Harus apa? Antusias. Antusias tandanya kayak apa? Duduknya kayak orang antusias tuh, tegak. Dadanya orang antusias seperti dibusungkan. Wow. Dagunya masih diangkat. Wow. Matanya masih mendulik gini. Dan tersenyum. Antusias. Nggak boleh pegang-pegang jagung, nggak boleh. Apalagi tidur nggak boleh ya. Harus antusias. Duduk tegak. Dada dibusungkan, dagu diangkat, tersenyum. Itulah tandanya antusias. Dan menganggukkan kepala. Betul. Nanti di sesi kesekian akan kita sampaikan tentang super student. Bagaimana menjadi pelajar super. Sedikit, karena pesan juga ada bagaimana cara belajar. Saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana caranya belajar, caranya membaca, speed reading, bagaimana super genius memory, bagaimana main mapping. Nah, ini kita kasih di sesi-sesi ini. Dan yang penting adalah semuanya harus antusias. Tandanya apa? Duduk tegak. Perut ditarik. Duduk tegak, perut tarik. Jadi menunjukkan dagunya ke atas, senyum. Siap? Siap. Itu tandanya orang antusias. Siap? Bersedia? Siap. Yes, katakan saya bersedia. Saya bersedia. Selalu antusias. Selalu antusias. Dan tersenyum. Selama mengikuti forum ini. Dan selalu mengangguk. Ketika mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan saya akan bertanya. Ketika menemukan kesulitan. Oke. Yes. Ya, makasih. Berikutnya adalah setiap orang di ruangan ini, setiap kita di ruangan ini berkomitmen bahwa kita ingin sama-sama sukses. Siap? Siap. Setuju? Setuju. Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat. Setuju? Sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju. Saya lupa. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Masuk akal? Masuk. Ketika masuk akal begini, masuk akal. Masuk akal? Masuk. Tangannya digerakkan. Masuk akal. Kalau masuk lagi, setiap peserta harus aktif. Harus apa? Aktif. Coba tangan kanan diangkat. Aktif. 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 Terlalu aktif ini, kurang aktif. Tangan diangkat. Nah, jadi setiap dipandu oleh instruktur harus mengikuti panduan. Setuju? Setuju. Setuju? Sepakat? Setuju. Baik, kita sepakat dan setuju bahwa di selama forum ini berkomitmen bahwa saya ingin sukses, Anda juga harus sukses. Kita semua harus sukses. Setuju? Sepakat. Sehingga datang ke tempat ini tepat waktu. Setuju? Sepakat. Apalagi? Di selama forum HP di silent. Silent, oke, silent. Lalu selama forum, kecuali forum break, baru boleh menyentuh, membaca, meng-SMS, boleh. Tapi kalau selama forum tidak boleh menghidupkan handphone. Maksudnya memainkan SMS, pesan, dari telepon. Nggak boleh. Setuju? Sepakat? Setuju. Datang tepat waktu. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Ya. Kemudian selama forum tidak boleh saling mengganggu. Ngobrol sama temannya. Boleh? Tidak. Tidak boleh. Colek-colek temannya. Boleh? Tidak. Ajak komunikasi temannya pada hal yang tidak ada hubungannya dengan pelatihan. Boleh? Tidak. Tidak boleh. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Baik. Jadi selama forum ini kita sudah menyepakati dan menyetujui bahwa masuk tepat waktu, selalu tersenyum dan antusias. Tidak boleh pegang dagu. Ya, semangat dan antusias. Kemudian dalam tepat waktu, tidak boleh saling mengganggu, tidak menghidupkan HP. Barang siapa yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi. Siap? Siap. Siap diberikan sanksi? Siap. Siap.
Ya, baik. Sanksi yang paling baik itu dengar-dengar di Singapura itu kenapa mereka sukses? Karena mereka menggunakan sanksi yang paling gampang yaitu denda atau dicambuk. Mau dicambuk apa denda? Denda ya, siap denda ya. Baik. Datang tepat waktu, tidak boleh main HP. Dendanya kalau terlambat ke ruangan ini, kalau misalnya datang jam, nanti misalnya break sebentar, jam 10 mulai masuk forum. Kalau terlambat 1 detik saja, sama dengan datang 5 menit sama, itu dendanya adalah 100.000. Besok pagi jam 8 pagi langsung kena kotak situ, kotak amal siapa di situ? Mau nolak boleh, langsung 100.000. Iya. Yes. Saya memang malaikat ahli tega ya. Dan teman-teman ini besok ini ke ruangan ini datangnya harus sama pasangannya. Sama siapa? Langsung saya pasangkan. Jadi mulai hari ini sampai sesi terakhir Anda akan punya pasangan soulmate. 1, 2, 1, 2 langsung ya. Langsung, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siap? Siap? Ya, yes, pas, ya. Yang satu saya sebut kopi, yang satu saya sebut susu. Angkatan kopi. Mana kopi? Satu. Oke, turunkan. Mana susu? Kopi. Susu. Kopi. Susu. Iya, tos dulu kopi sama susu. Dan besok mulai hari ini sampai 3 hari di sini selama sesi forum selama dalam kegiatan ini, barang siapa melanggar ketentuan ini dendanya tidak sendirian, bersama pasangannya. 100.000 terlambat main HP, SMS-an 1.000 langsung berdua. Untuk itu kita butuh bendahara di sini. Dari wajahnya yang paling kejam. Siapa menjadi bendahara? Di kelompok ini nanti disumbangkan ke kegiatan sosial. Kayak ibu deh. Sebagai bendahara yang paling kejam. Semangat? Budia? Semangat? Setuju? Ini kayak terlambat langsung kena denda ya. Oke, sebentar. Setuju 100.000? Oke. Dari wajahnya kelihatan memang kasih. Ini kalau sapunya kurang kamu juga denda. Ya, karena saya baik hati hari ini, maka dendanya saya turunkan. 10.000, sepakat ya? 10.000. Deal? Sepakat? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu. Supaya selama forum ini kita benar-benar mendapatkan manfaat yang maksimum. Di forum ini, insya Allah kita akan belajar mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ujian siap ya? Terlambat, HP berbunyi, langsung 10.000. Terlambat, HP berbunyi, kirim SMS, terima telepon. Saya kebetulan tadi udah nanti. Jangan dulu HP-nya dimatikan dulu daripada kan udah. Kalau yang bareng-bareng juga hati-hati lah ya, udah lah ya. 10 kali depan. Yang belakang soalnya ditambah. Iya lah. 10. Oke, siap Bapak Ibu? Oke, kalau sudah, yuk kita mulai sesi kita. Ini belum mulai sesinya ya. Yuk, cek lagi. Cek.
Boom cek. Konsentrasi. Boom cek. Cek cek boom. Oke, terima kasih. Bapak Ibu. Ini selama sesi forum ini kita akan banyak belajar. Bagaimana sih caranya belajar? Tentu kita udah sama-sama mengerti bahwa belajar itu kalau hanya mendengar, Bapak Ibu akan menangkap 20%. Itu lebih penting ya. Hanya mendengar, apalagi sambil melamun. Hanya menangkap berapa? 20%. Kalau membaca, mungkin 30%. Kalau menerima prosesnya 40%. Ya. Kalau mendengar, kalau mengatakan, mempraktekkan, mensimulasikan, nanti dapatnya lebih banyak lagi. Dan yang paling berat adalah kita lihat dengan katakan dan kita kerjakan. Maka di sesi kita mulai hari ini sampai nanti 3 hari kita akan banyak langsung simulasi, praktek, diskusi, ada workshop. Maka di tangan Bapak Ibu sudah ada handout, yang coba kami susun nanti menjadi bahan-bahan tambahan. Meskipun nanti ada beberapa materi yang mungkin tidak sampai tersampaikan semua, tapi yang penting Bapak Ibu punya bahan. Setuju? Setuju? Nanti akan saya beri soft copy-nya, boleh dimodifikasi. Saya kasih soft copy-nya. Kemudian film-film motivasinya juga akan saya beri soft copy-nya. Nanti ada game-game motivasi segala macam, saya akan beri soft copy-nya. Kemudian yang kedua, di sini juga ada donyakan kembali ini, apakah sudah memiliki? Ada lembar workshop, ada lembar pencapaian materi, ada lembar penilaian pemateri. Nanti setiap waktu ada break untuk mengisi lembar-lembar ini. Sehingga Bapak Ibu waktu nanti pulang sudah bisa membawa hasil. Jadi praktekkan langsung di tempatnya masing-masing. Juga sudah diberikan buku. Biasanya kalau Bapak Ibu hanya menulis lembar-lembar seperti ini, nanti hilang. Makanya kami memberikan buku ini. Jadi tulislah di buku ini. Dan di sini ada pulpen. Pakailah pulpen. Kalau pakai pensil biasanya nanti hilang. Kalau kena keringat gini langsung hilang. Siap? Ya. Yes. Kalau saya bilang siap, katakan yes. Siap? Yes. Baik. Kemudian saya sudah menjanjikan nanti setiap peserta akan diberi satu buku. Saya menulis tentang bagaimana memulai usaha. Judulnya Kitab Sakti Memulai Usaha. Oh, lebih sakti. Nanti setiap orang akan berisi bab 1 tentang soft skill, nanti bab 2 bagaimana startup usaha, bab 3 bagaimana mencari bantuan kewirausahaan. Bab 3 ada template proposal bisnis plan. Juga kami sudah siapkan. Jadi kita berikan berbagai instrumen, nanti dipelajari, dibaca, sehingga nanti mudah-mudahan ini melengkapi bagaimana Bapak Ibu menyiapkan youth, menyiapkan anak muda, siap mencari kerja dan siap berwirausaha. Kalau saya bilang anak muda, pukul ke depan, siap mencari kerja, siap berwirausaha. Anak muda, siap mencari kerja, siap berwirausaha. Ulang dulu untuk dibahas. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan terbebani. Ini wajahnya udah mulai terbebani. Wow, banyak sekali Pak materinya Pak ya. Tersenyum ya deh. Coba gerakan pundaknya dulu. Gerakan dulu pundaknya. Gerakan ke depan. Kepala digerakkan. Iya digerakkan. Yes. Yes. Oke, baik. Kemudian, nah ini belum sesi materi ya. Ternyata kalau Bapak Ibu kita semua ingin belajar dengan baik, caranya adalah gunakan quantum learning. Apa? Ini quantum learning. Dia bilang Slack. Apa? S. Pertama adalah sit up, duduk tegak. Duduk tegak. Murid-murid kita, waktu Bapak Ibu mulai forum, ya sambil ini mulai masuk materi ya, mulai masuk forum, Bapak Ibu mengucapkan salam, itu sudah harus memastikan setiap pesertanya sudah siap mengikuti forum. Maju sebentar, dilihat semua sekilas, siap, baru dimulai. Oke? Buat mereka duduk tegak. Caranya pakai permainan.
sit down, lele. Sit up, duduk tegak. Yang kedua adalah condong ke depan. Jadi kayak condong ke depan. Untuk apa? Menunjukkan antusiasme. Apa Bapak Ibu? Kalau misalnya kita menghadap Pak Camat, kayak apa duduknya? Duduk tegak, condong ke depan, antusias. Betul tidak? Kalau kita belajar, duduk tegak, condong ke depan. Itu menunjukkan apa? Antusias. Yang nomor 3, kalau nggak ngerti, bertanya. Kalau mengerti, look your head, anggukkan kepala. Coba jangan kepalanya semua. Sambil dalam hati diafirmasi mengatakan betul. Coba anggukkan kepalanya, katakan betul. Iya. Bukan gini orang ini ya, betul. Ya, look your head, anggukkan kepala. Nah, secara ilmiah, mengapa kok mesti menganggukkan kepala? Otak manusia itu ada otak 3, tribun brain. Ada human brain, otak neokortex, limbik, sama midbrain. Jadi waktu informasi masuk itu baru masuk di bagian perprosesan informasi. Penangkapan, lalu pemrosesan, lalu penyimpanan yang permanen. Nah, supaya disimpan permanen, amigdalanya itu harus bikin tenang, dan kita mesti menganggukkan kepala, menerima. Saya menerima, maka dia langsung dapat disimpan sebagai memori. Kalau Bapak Ibu, kita semua teman-teman belajar sesuatu sambil tangannya sedekap begitu, sedekap seperti ini, kakinya disilang, apa yang terjadi tahu? Ada penelitiannya. Yang menyilang dan tangannya sedekap dibandingkan dengan yang lain itu 38% dari lainnya penangkapan terhadap materinya lebih rendah. Halo. Hai. Jadi kalau mengikuti materi tidak boleh sedekap dan tidak boleh disilang. Ini namanya defensif. Apa Bapak Ibu? Defensif. Lagi melindungi jantungnya. Aku sudah tahu mau apa kamu. Nah, kira-kira begitu. Aku sudah pintar. Kamu mau apa? Kira-kira begitu. Atau aku biarin bodoh, nggak apa-apa. Apa mau apa kamu? Juga bisa begitu. Jadi, Bapak Ibu, duduk tegak, condong ke depan, siap alat tulisnya, memperhatikan dengan baik, mengangguk kepala atau bertanya. Maka tugas fasilitator, waktu peserta mulai nggak konsentrasi, maka kita mulai break dulu. Halo. Hai. Coba toleh ke kanan. Kalau saya bilang macan, boleh ke kanan. Macan. Kalau saya bilang singa, boleh ke kiri. Singa. Macan. Nah, kalau saya bilang manusia, ke depan. Manusia ke depan. Macan. Singa. Manusia. Nah, ini juga sebagai sebuah alat break untuk membuat orang kembali konsentrasi. Menurut ilmunya, konsentrasi itu hanya mampu selama 15 menit. Berapa menit? 15 menit. Yes. Note your head, anggukkan kepala sambil tersenyum. Siap? Tepuk tangan dulu. Berikutnya, talk to your teacher. Jadi bicara dengan teman, bicara dengan guru, bicara diskusi, jangan ada skat, jangan ada persoalan, jangan ada problem, jangan ada kebencian, jangan ada permasalahan. Apalagi di komunitas. Dalam komunitas, kalau misalnya ada persoalan ke orang lain, pasti nggak jalan komunitasnya. Dia pura-puranya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh, tapi nggak gitu. Nah, di sini makanya kita duduk bicara. Segala sesuatu selesai kalau diselesaikan dengan kekeluargaan dan bicara. Oke? Setuju? Semangat? Setuju. Baik. Nah, baiklah kalau sudah sepakat dan setuju, kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan mulai dari materi tentang pentingnya soft skill menuju sukses di dunia kerja dan di dunia usaha. Bapak Ibu, ada baiknya tak kenal maka tak sayang, betul? Saya Suryono Hadi, tertulis di cover.
Dan ini beberapa kegiatan saya. Saya banyak belajar dari Pak Tung. Saya ikut TFT. Nanti juga teman-teman dapat oleh-olehnya, glass walking di sini. Jalan di atas pecahan beling untuk membongkar mental block di dalam diri kita. Saya belajar ke Dr. Erswong bagaimana belajar, mengajar, training, trainer, bagaimana mengubah mindset dan lain-lain. Besok kita praktekkan glass walking. Ekspresi kita. 17 tahun saya bekerja di dunia pendidikan, pelatihan. Dan 3 tahun terakhir kemarin dengan Jenny di Singapura. Ini membantu Bapak Raffi mengembangkan usahanya. Ini mengembangkan Indoburger, alhamdulillah punya 30 outlet hari ini. Dulu banyak di pemasaran, di SDM dan lain-lain. Super student ini pekerjaan saya bertahun-tahun melatih siswa menjadi siswa super. Outbound activity seperti ini, fire walking, sudah kami lakukan, siap membantu teman-teman kalau butuh. Outbound di berbagai tempat yang support. Ini Profesor Anitali dari Universitas Katolik di Negara Surabaya, pasca sama sarjana pelatihan kemarin. Ini ikut firewall glass walking. Ya, ini diantaranya nanti. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yes, sudah siap mengikuti sesi ini? Yes. Iya, mulai tangannya. Ya, konsentrasi. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin memulai dari soft skill. Bagaimana pentingnya soft skill? Semua para ahli sepakat bahwa 80% keberhasilan dunia kerja, 80% keberhasilan dunia bisnis, 80% keberhasilan profesi ditentukan oleh soft skill. Keterampilan yang tidak tampak. Nanti ada paling nanti saya tunjukkan ada 3 sudut pandang. Dari penelitian perusahaan, dari penelitian pakar kewirausahaan, nanti di situ apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang sukses dimanapun, sebagai guru, sebagai pelatih, sebagai orang tua, sebagai apapun. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan betapa memang SDM kita memang begini Pak, SDM kita Pak, paling gampang mengeluh begitu loh. Mana yang dari timur, bagian timur. Wah, SDM ya Pak. Betul? Salah. SDM-nya Pak, betul? Salah. Nah gitu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, menurut saya data ini sebenarnya tidak benar. Ayo katakan, data ini tidak benar. Data itu tidak
materinya sudah ada. Data ini tidak benar, memang nomor sekian udah biarin lah. Ya, bahwa SDM kita kalau kerja, anak-anak Indonesia tuh kerjanya 8 jam kalau sebuah pekerjaan dibanding orang Thailand, dibanding Malaysia. Kan teknologinya Pak beda Pak. Betul tidak? Betul. Ya, nomor 2 adalah nih dari survei berbagai sumber yang terbaru maupun yang lama, keadaannya mungkin sering mengenaskan seperti ini. Tapi yuk kita yakini, dulu tegak, dagu di angkat atas mengatakan tidak benar. Tidak benar. Angkat tangannya katakan tidak benar. Tidak benar. Anak muda hebat. Anak muda hebat. Orang tua hebat. Orang tua hebat. Daerah saya hebat. Daerah saya hebat. Harus yakin Pak, jangan begini Pak. Daerah saya hebat. Daerah saya hebat. Saya ingat kalau waktu ke timur katanya ada salam orang timur. Peluk-peluk terus disentuhkan hidungnya gitu Pak. Gimana Pak? Peluk karena peluk begini lalu hidungnya. Iya. Jadi kita menjadi saudara Pak. Ya, nih pendidikan nomor sekian. Saya selalu menekankan ke adik-adik kita, ini data ini fitnah. Apa Bapak Ibu? Data ini fitnah. Data ini nggak benar. Data ini benar. Anak-anak kita itu anak-anak hebat. Anak-anak kita itu anak berpotensi dan kita itu punya potensi. Hanya persoalannya adalah kita malas. Apa Ibu? Malas. Nah, kalau malas saya bilang benar. Ayo mulai hari ini kita buktikan bahwa kita tidak malas. Kita bisa buktikan bahwa kita mampu, kita punya potensi yang sama. Data-data ini kita coba balik dalam beberapa waktu. Siap Bapak Ibu? Siap. Data ada lagi sumber-sumber yang lain. Ya, nomor sekian. Saya sering baca. Dan di mana-mana juga Bapak Ibu sering baca. Dan yuk kita katakan sama-sama, data ini tidak benar. Data ini tidak benar. Saya akan buktikan bahwa anak-anak muda kita hebat. Anak-anak muda kita hebat. Tidak benar. Selamat dulu di masa. Bapak Ibu, segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Dimulai dari pikiran kita. Meskipun setiap gerakan, setiap usaha biasanya 10% orang mengatakan nggak bisa nih Pak, nggak mungkin nih Pak, sulit. Barangkali juga di hati dan pikiran Bapak Ibu semua sulit, nggak bisa 10%. Apakah ada data di ruangan yang mengatakan perubahan ini nggak bisa? Biasanya 10% nggak mungkin itu. Mereka biasanya suka sendekap gitu, wah ini nggak mungkin, susah, sulit. Halo? Hai. Ada yang mengatakan 20%. Coba aja dilihat, siapa tahu berhasil. Let's see, delok naik, siapa tahu bisa. Dilihat aja, santai sambil tangannya begini. Lihat aja. Tidak boleh tanya begini. Ini ada bahasa tubuhnya ini. Ini maksudnya. Iya, ini misalnya lihat aja atau lihat aja. Ya paling-paling nggak dikasih. Let's see, 20%. Di forum selalu atau dimanapun pergerakan selalu 20% mengatakan, coba aja nggak apa-apa, saya tahu berhasil. Nomor berikutnya adalah yang 50%. Wih bagus ini, coba yuk. Apa? Bagus ini, coba yuk. Berhasil nggak? Nggak berhasil, karena dia coba-coba. Coba yuk, coba aja nggak apa-apa. Siapa tahu berhasil sih. Let's see. Ayo try, coba-coba yuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan yang 20%. I do my best. Saya akan memberikan yang terbaik. Yuk kita praktekkan. Anak muda, maju ke depan. Anak muda. Kita praktekkan. Iya, teman-teman dulu kita yang biasa. Yes. Saya coba. Ya katakan saya coba. Kayak gitu misalnya. Tangannya begini. Terus tahan yang paling kuat. Saya katakan ke bawah dengan kuat. Mas Heri menahan yang paling kuat. Tahan yang paling kuat. Wih, kamu kuat sebenarnya. Kuat ya.
sendiri mengatakan saya coba. Saya coba. Sambil menahan, saya coba yang terbaik. Saya coba yang terbaik. Oke. Siap ya? Saya coba yang terbaik. Katakan terus, katakan. Ya. Saya coba yang terbaik. Terus. Saya coba yang terbaik. Saya coba yang terbaik. Oke, selamat dulu untuk kita. Selamat datang Bang Gabriel. Kalau sekarang begini lagi, katakan saya akan lakukan yang terbaik. Saya akan lakukan yang terbaik. Siap? Ayo katakan yang keras. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan melakukan yang terbaik. Dengan mengatakan saya melakukan yang terbaik saja, itu terlihat kekuatan tangannya lebih kuat daripada waktu dia mengatakan saya coba. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan di pikiran kita coba satu sini. Jadi mesti mengatakan I do my best. 1, 2, 3. I do my best. Saya berikan yang terbaik. Saya akan berikan yang terbaik. Baik, tangan dulu. Nah, yuk biarkan anak-anak kita, biarkan pikiran kita terus belajar, terus mencari sesuatu bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang barangkali selama ini belum kita pikirkan. Saya kemarin dengar di Jakarta, contohnya untuk usaha ya, ada teman-teman paparan di Semarang, ada di sini ada Gojek katanya, Gojek ya. Dulu katanya mereka memulai dengan modal 1 miliar, 3 miliar, sulit susah payah cari modal 5 tahun yang lalu. Dengar-dengar 5 tahun terakhir sekarang nilai mereka 17 triliun katanya. Wow, 3 miliar menjadi 17 triliun. Bukan sesuatu yang tidak masuk. Bagaimana kita bisa mengubah sesuatu? Yuk, lakukan yang terbaik. Biarkan pikiran kita terbuka lebar. Angkat tangannya gini semua. Saya siap menerima segala sesuatu. Semuanya bisa terjadi. Saya bisa melakukan banyak hal. Nih, komitmen. Kenapa para pemenang itu menang? Why do the win? Para pemenang menang biasanya adalah karena ini Bapak Ibu. Biasanya cuma 5%. Berapa persen? 5%. Karena mereka punya komitmen. Punya apa? Komitmen. Sementara mereka yang gagal biasanya mereka hanya berharap dan ingin. Saya ingin berhasil. Saya katakan. Saya berharap berhasil. Sebaliknya, mereka yang pasti berhasil, mereka mengatakan saya harus berhasil. Saya mesti berhasil. 5% orang. Sementara yang 95% orang-orang di kampung kita, di kelompok kita yang nggak berhasil itu biasanya mereka berpindah dalam batas kenyamanan mereka. Wah, gak ada ongkosnya Pak, nggak mungkin. Oh capek Pak, udah malam, susah jualnya Pak, pasarnya susah Pak, keluar kota jauh Pak, nggak enak Pak, nggak nyaman Pak, lalu pulang. Itulah kenapa mereka tidak berhasil. Sedangkan mereka yang berhasil dan mereka yang berkomitmen yaitu mereka menjadikan sebagai sebuah keharusan. Ayo katakan, saya harus berhasil. Kita harus berhasil. Kalau ini pikiran seperti ini tertanam di pikiran kita, di pikiran anak-anak kita, saya kira Bapak Ibu nggak ada yang tidak mungkin, nggak ada yang mustahil. Dan terakhir adalah melakukan apa saja untuk merasakan, menghalalkan semua cara yang halal supaya berhasil. Siap? Sementara mereka di sebelahnya adalah banyak berdalih, banyak alasan. Nah, tugas kita bagaimana caranya menanamkan di pikiran kita, di pikiran anak-anak kita bahwa kita harus punya komitmen untuk berhasil. Your attitude stinks, means your heart's not right. Yuk kita lihat di manakah soft skill itu. Perilakumu tercium dari aromamu. How's your attitude, Brock? Matikan. Then you'll be okay with the death crawl, right? Alright, everybody on the goal line, get smart, let's go. Alright, let's go. Show me something, take on, move it, let's go, Mac. Let's go, Giant, then show me something. Take on, show me some power. No knees, keep your knees off the ground. Show me something. Ini seorang pelatih baru yang
melatih kulit-kulit untuk lomba di tingkat yang lebih tinggi. Very good, boy. Very good. Let's run it back. Tidak disiplin, bermain-main, tidak tahu tujuan. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. Mereka mulai tidak yakin bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan. Well, not that we can beat them. Come here, Brock. You too, Jerry. What am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want to go to the 30? I think you go to 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you go with Jerry on your back. But even if you can't, I want you to promise me you're going to do your best. Kamu harus berjanji memberikan yang terbaik. Okay. You going to give me your best? Sampai dia mengatakan, I do my best. I want you to be smart. Karena kata-kata memiliki kekuatan. I want you to give up at a certain point when you can go further. Yeah. Jeremy, get on his back. Get a tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Get your knees off the ground. Just your hands and feet. There you go. Go to the left. Go to the left. There you go. Jimmy, good effort. That way, Brock. Keep going. There you go. Mereka nggak percaya bahwa dia mampu. Mereka nggak percaya bahwa mereka punya kekuatan. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. 20 yet? Get to 20. You give me your best. You keep going. That's it. Lupakan bebannya. Now, don't stop. Lupakan jalannya. Even that. Jangan pernah berhenti. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on it. Keep going. Keep driving. Keep your knees on the ground. Baru mereka mulai melihat. Don't quit. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on. Keep going. Don't quit. You're very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm glad I'm straight. You negotiate with your body and find more strength, but don't you give up. Bernegosiasi dengan Keep tubuhmu. going. Hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. You're not quitting. You keep going. I know it. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going. Come on. Keep going. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. No, Brock Kelly, you don't quit on me. No, you keep going. You keep going. No, 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me more. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 10 more. 1 more. Good, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around the field Jika kamu merasa kalah, kamu akan kalah. I'm telling you, you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field in your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Can I count on you?
Yes. Coach, What is it, Jim? I would always say to you. Teman-teman yang biasa sudah semua. Nah, pelatihnya sedang mengajarkan soft skill. Kalau menggendong orang bisa? Bisa? Semua orang bisa? Bisa. Kalau mempertahankan posisi bisa? Bisa. Menggerakkan orang bisa. Tapi dia mampu melewati batas-batas nalar dia. Itu yang disebut soft skill. Baik. Teman-teman sekalian, nah ini intinya. Ya. Soft skill ada dua. Ada yang disebut interpersonal, ada yang intrapersonal. Nanti habis kita workshop kan. Ya. Yang satu adalah emotional quotient-nya atau interpersonal. Kalau intra ini berarti time management, creative thinking. Ini intrapersonal ini termasuk adalah emotional quotient. Coba gambar workshopnya, nanti di gambar workshopnya kita praktekin. Keyakinan ini emotional quotient. Lalu nanti yang interpersonal adalah kemampuan social quotient. Interpersonal ada intrapersonal. Di lembar workshop ini begini. Kalau Bapak Ibu telah pernah belajar tentang kompetensi, apa itu kompetensi? Kemampuan seseorang yang irisan dari pengetahuan. Misalnya pemain bola, nanti kita kasih contoh pemain bola. Pemain bola, pengetahuannya pemain bola apa? Menendang. Apalagi? Mengumpan, menahan, tackling, menggiring, dribbling. Itu apa namanya? Pengetahuan. Nah, hard skill, keterampilannya apa? Hard skillnya apa? Keterampilannya apa? Menendang tadi ya. Pengetahuannya, pengetahuannya itu tadi. Pengetahuannya misalnya, kalau main bola itu satu permainan berapa menit? 45 kali 45 plus sekian menit. Kalau misalnya bermain bola itu berapa orang? Sekian itu adalah pengetahuannya, pengetahuan umumnya. Keterampilannya menendang, menggiring, mengumpan, menangkap. Nah, kemudian di dalam sebuah kompetensi seseorang yang kompeten itu ditambah lagi dengan yang namanya soft skill, attitude atau soft skill. Dan yang attitude ini disepakati di semua tempat, di semua ahli, di semua peneliti 80% sebagai penentu keberhasilan setiap profesi, bisnis, profesi, apapun. Nah, saya kelompokkan di sini ada yang disebut intrapersonal atau saya sebut sebagai emotional quotient, kecerdasan emosi, menahan marah, ya, sabar, sungguh-sungguh, tangguh, disiplin. Itu boleh disebut sebagai intrapersonal, kemampuan emotional quotient. Lalu ada yang namanya interpersonal, ini hubungan sosial quotient. Kerjasama, saling pengertian, saling memaafkan, membimbing, memimpin, berkomunikasi, empati, itu disebut interpersonal. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan Bapak Ibu, semua materi ini diharapkan mulai hari ini pagi ini sampai 3 hari ke depan, nanti di lembar workshop berikutnya Bapak Ibu harus pulang membawa bagaimana cara menyampaikannya. Misalnya transforming karakter, bagaimana mengubah karakter yang lembek menjadi semangat, yang nggak ngerti tujuan menjadi ngerti tujuan, yang letoy menjadi antusias. Nanti Mas Jeffriel akan menyampaikan sebuah cara. Oh, Bapak Ibu tulis di sini di lembar workshop di sini. Di sore hari, di sela-sela waktu, mengubah mindset dan paradigma. Bagaimana caranya menyampaikan tentang mengubah mindset dan menanamkan paradigma. Oh, dengan memutarkan film Facing the Giant. Mengubah paradigma. Oh, nanti diberi contoh ternyata begini-begini. Berapa menit itu? Bagaimana caranya? Nanti kita akan campur aduk materinya. Yang penting Bapak Ibu sesinya 9 lembar ini pulang nanti harus sudah tahu bagaimana caranya. Bagaimana membuat setiap peserta memperhatikan forum? Oh, caranya begini ternyata.
ini lembarnya kurang, tulis di belakangnya. Kalau kurang, tulis di buku. Kalau kurang, tulis di mana? Sesi ini mulai hari ini, mulai pagi ini sampai besok ada Bu Miss Hide. Miss Hide ini salah satu tim manajemen di Steven. Dia motivator menggunakan pendekatan nyanyi lagu. Dia pencipta lagu, penyanyi dan lain-lain. Bisa ada musiknya di sini. Beliau akan sering begitu. Luar biasa Miss Hide. Lalu kemudian hari Sabtu kita akan ketemu dengan Josli. Beliau salah satu direktur di Pro Dynamic di bagian HRD, di bagian SDM-nya, di bagaimana menggalang SDM. Kita akan pelajari ilmu ini mulai pagi ini sampai besok. Siap, Bapak Ibu? Siap. Nah, dokter gigi ini di diskon katanya merubah ketakutan calon pasien menjadi pengalaman yang menyenangkan. Kalau misalnya Bapak Ibu dokter, keterampilannya apa? Menyuntik, mendiagnosa, mengobati. Oke? Nah, soft skillnya ada di mana? Di sini Bapak Ibu. Bagaimana dia menyuntik dengan tidak terasa? Itu apa? Soft skillnya. Semua orang bisa jual beli. Pak beli pak, bisa? Sama-sama bisa jual beli? Bisa kan? Tapi bagaimana menjual tanpa perlu kemana-mana dan jualannya laris manis di mana-mana? Ini Bang Jafriel jagonya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bang Jafriel. Pemilik Padu 599. Omsetnya, waduh, kalau ngomong omset nanti biar kita sendiri ya. Jos gandos pokoknya ya. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Bang Jafriel. Bagaimana caranya? Nah itulah soft skillnya. Caranya berhasil tapi menyenangkan, itu soft skillnya. Main bola, semua orang nendang bola bisa, semua orang menangkap bola bisa. Tapi bagaimana menangkap bola sambil tersenyum? Bagaimana sudah jatuh, bangun, babak belur, tetap bertahan menahan bola? Itu namanya soft skill. Sudah kalah 4-0, pernah Manchester United atau tim besar itu pernah kalah 3-0. Akhirnya menang menjadi 4-3. Itu soft skill. Di situ ada daya hard, di situ ada elan vital, ada ketangguhan, ada kesungguhan, ada antusiasme, ada jiwa pemenang, ada mental juang. Itulah soft skill. Nah, tugas Bapak Ibu, tugas kita sebenarnya adalah mencetak setiap murid kita, setiap anak kita, setiap anggota kita itu menjadi orang-orang yang punya jiwa juang yang luar biasa. Kalau cuma saudara-saudara sekalian, kita akan memilih ketua RT. Mari kita ketua RT ini bla 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 selesai. Gampang? Gampang, semua orang bisa. Tapi bagaimana kita bisa menggerakkan? Teman-teman sekalian, anak muda ini sesuatu yang penting sekali. Betul tidak? Apa kamu ingin seperti teman-teman yang gak berhasil itu? Kita harus buktikan bahwa kita juga bisa. Saya berkomitmen, ayo kita berkomitmen sama-sama. Bagaimana kalau kita tampil seperti itu menggerakkan semua orang? Wah, ini sesinya nanti siang ya. Oke, teman-teman kita semuanya. Nah, contoh pemain bola, gigih, yang berani, hard skillnya, berlari, mengambil inisiatif, berani mengambil keputusan. Ini soal soft skill. Berani mengambil keputusan, antusiasme, sungguh-sungguh. Oh, ada yang kelihatan selainnya. Ya. Contohnya, nah ini sekarang paradigma di kampus. Teman-teman yang lulus sarjana, kompetensi lulusannya apa? Punya komunikasi tertulis, berpikir analitik, punya ilmu pengetahuan, bekerja mandiri, berkomunikasi lisan, berpikir logik, kemampuan teknologi, bekerja dalam tim. Ini yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berapa bagiannya hard skill, berapa bagiannya adalah soft skill. Dan 80%-nya dibutuhkan di dunia kerja adalah yang soft skill. Bekerja dalam tim. Di kampus mungkin nggak banyak diajar. Tapi alhamdulillah sekarang akhir-akhir ini sekolah maupun kampus sudah mulai memasukkan unsur soft skill. Kerja kelompok, outbound dan lain-lain, membangun kekompakan. Disinilah letak soft skill. Dan ini tidak diajarkan di kampus, tidak diajarkan di sekolah. Kitalah yang bertugas mengajarkan kepada. Nah, rekrutmen dari perguruan tinggi ya ini dari pilihan terbaik. Kalau Bapak Ibu mengatur karyawan, beri pilihan terbaik.
badan matang. Ya, berapa persen yang hard skill? Hard skill yang lain adalah soft skill. Kerja keras, percaya diri, ya visi, bekerja dalam tim, matang, analitis, adaptasi, dan lain-lain. Hard skill, Inggris. Yang hard skill hanya ini dari visi yang lain. Nah, ini para CEO ditanyai, para bos-bos ditanyai, apa sih sebenarnya yang paling membuatmu menjadi sukses? Ternyata menurut mereka juga, nih, dari para bos-bos ini ditanyai, para orang hebat ditanya, ternyata yang menjadi 10 hal yang membuat mereka menjadi hebat, menjadi sukses seperti sekarang ini karena passion, hasrat. Apa Bapak Ibu? Hasrat. Kalau kita menyampaikan sebuah materi dan kita berhasrat sungguh-sungguh, itu pasti duduknya, berdirinya, cara antusiasmenya pasti berbeda. Betul enggak? Bahunya, gerakannya, antusiasme gerakannya, giginya, halo. Ya, passion. Ya, cara berpikirnya, bagaimana komunikasinya, energinya, semangatnya itu, energi, antusiasmenya, anggukannya. Nah ini pasti berbeda. Ini kata para bos-bos. Ini semuanya adalah soft. Nanti sepanjang waktu kita akan pelan-pelan belajar bersama-sama. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apa ya sekarang. Nah, ini dia. Soft skill, hard skill. 80% sepakat semua. Semua ahli mengatakan, saya melihat di mana-mana mengatakan 80% mindset, soft skill. Sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi menentukan 80%. Ya, dan technical skillnya hanya 20%. Ya, ini dari berbagai sumber. Nah, sementara di pendidikan kita selama ini yang sebelum-sebelumnya yang dikeluhkan oleh teman-teman adalah, ya Pak, tapi sekolahnya kan 90% hard skillnya Pak, cuma 10% soft skillnya. Dan kita bersyukur tahun-tahun terakhir semangat teman-teman untuk mengubah hard skill ke soft skill tahun 90, tahun 2000, tahun 2010 ke depan ini sudah semakin dirasakan. Anak TK, playgroup, SD, ini saya kira juga dampak dari gerakan teman-teman NGO, teman-teman LSM dan lain-lain. Saya kira juga ini memberi dampak. Meskipun faktanya kalau teman-teman rekrut kalau ini perguruan tinggi, mereka masih belum memiliki yang namanya jiwa daya juang. Betul? Para pimpinan. Betul? Disuruh bagaimana komunikasi, mesti nggak bisa. Bagaimana sopan santun, mesti nggak ngerti. Bagaimana saling kerja sama tim, dan seterusnya. Ini menjadi persoalan. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa ini? Coba kita bayangkan, bagaimana pertama kali pesawat diciptakan. Ini pasti diciptakan oleh orang-orang yang punya daya juang yang luar biasa. Bayangkan, menaiki pesawat yang belum tentu bisa terbang. Ini pasti oleh orang-orang yang punya mindset, mental juang yang luar biasa. Jadi untuk memulai sesuatu pasti dibutuhkan daya juang, perjuangan, antusiasme. Yes. Jadi bayangkan orang seperti apa yang berani mencoba seperti ini. Nah, itu kira-kira orang yang punya mindset, jiwa juang, antusiasme. Nah, ini mulai berhasil. Meskipun sudah masih belum aman. Yes. Kira-kira kata berapa ulang dulu? Oke. Bapak Ibu, yang sedang kita cetak itu seperti itu. Anak-anak muda yang memiliki istilahnya elan vital, memiliki ruh, memiliki jiwa, memiliki daya juang.
sentuh mereka, supaya mereka memiliki hal seperti itu. Nah, apa kata para pakarnya? Kata Stephen Covey, jika kita menginginkan perubahan besar yang berarti, maka yang berubah pertama adalah mindset, paradigma. Nanti sepanjang hari ini kita akan bicara soal mengubah cara. Perubahan paradigma itu harus berubah dengan perubahan yang dengan radikal. Dengan apa, Ibu? Radikal. Yuk kita mainkan permainan yang pertama. Ini permainannya sederhana. Mas, bagi ambil satu. Ambil satu. Perubahan yang radikal. Ini katanya pendidikan, kalau seandainya saya dulu sekolah mungkin saya malah nggak sukses. Ijazah nggak menjamin apa-apa. Ini kata para orang-orang sukses. Karena memang yang menentukan sukses bukan di situ. Banyak orang yang sebenarnya sudah hampir berhasil. Ya, ini banyak sekali motivasi yang menunjukkan adalah tentang sukses. Katanya yang tadi Pak, push itu dulu ini. Kita sebagai pelatih mendorong mereka. Makanya kemarin saya minta jam 9, Mas. Atau sebenarnya terserah saya gitu maunya saya. Kami dulu sama Mas Jenderal pelatihan ikut materinya PFT Pak U. Itu bayarnya 16,9. Mohon maaf. Bayarnya satu orang bayar 16,9 4 hari. Jam 8 mulai, jam 2 selesai. Besoknya jam 8 mulai, jam 3 selesai. Besoknya lagi jam 8 mulai, jam 4 selesai. Jam subuh baru selesai. Setiap hari. Dan tidak ada orang yang tidak antusias karena bayarnya mahal. Bukan karena bayarnya mahal, tapi karena memang luar biasa. Ini akan membentuk mental kita menjadi orang-orang yang tangguh. Yuk kita buktikan. Begini, kita akan bawa Ibu. Tadi katanya, saya Bokai katanya kuat, yang kuat, ya, yang kuat. Nah, seperti ini. Nah, yang kalah tugasnya adalah mematahkan pensil ini dengan satu jari. Nggak boleh ditekan, bukan ditekan, tapi dipukul. Dipukul, sekali pukul harus patah. Pasti bisa. Yes, kalau begitu, untuk itu siap-siap dulu. Tarik nafas dulu. Yes. Ambil kuda-kuda dulu. Caranya begini, kuda-kuda. Teman-teman sekalian, bayangkan ini jari ini adalah pedang. Apa? Ini pedang. Ayo katakan semuanya. Ini pedang. Kuat. Ini pedang. Ini kuat. Ya. Ini pensil ini seperti kerupuk. Pensil ini seperti kerupuk. Ini pedang. Yes, Bapak Ibu. Kalau kita memukulnya dengan keyakinan penuh, dengan kekuatan penuh, ini kita bisa patahkan dengan sekali pukulan. Jus. Kalau Bapak Ibu pukulnya pelan, bengkaknya seminggu. I don't care. Yes, jadi ambil kuda-kuda. Mau bagaimana lagi resiko ini udah agak main. Jadi tangannya begini, angkat tinggi-tinggi. Nanti kena yang agak pangkal gini boleh, begini boleh, yang kuat sekali. Seperti gini. Yes. Jadi pukul sekuat-kuatnya, pas tengahnya, nahannya kuat, tahannya kuat. Yang pas. Harus patah. Ingat, sekali lagi ingat, kalau nggak kuat, bengkaknya angkat ini. Ayo teman-teman dulu. Siap. Ini pedang. Ya, 1, 2, 3. Semangat dulu. Kalau enggak sakit, yang kuat. Sekuat-kuatnya. 1, 2, 3.
udah. Ini gerobok. Siap-siap. Are you ready? Yang tinggi tangannya yang tinggi. Kalau mau lompat, apa? Satu, dua, tiga, bisa. Sesuatu yang nampaknya tak mampu keras, kita mampu. Itu namanya mengubah mindset. Tepuk tangan dan silakan duduk dulu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi sebelum kita workshop lalu break, yuk lihat. Sama semua para pakar mengatakan di Facebook, di WA, di internet, semua ngomong bla 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 bla, motivasi tentang banyak contohnya ya. Push to the limit. Di dunia ini tidak ada yang dapat mengalahkan kegigihan. Di dunia ini tidak ada yang mengalahkan kegigihan. Semuanya 1, 2, 3. Di dunia ini tidak ada yang mengalahkan. Saya orang yang gigih. Saya orang yang gigih. Saya pemuda tangguh. Saya pemuda tangguh. Itu salah satu cara untuk menanamkan ke anak kita. Ini kata Andre Wongso. Ini saya dulu dari Pak Andre Wongso. Dia bilang, jika ada lunak pada diri Anda, loyo, malas, gak disiplin, pasti miskin, lambat, rugi. Jika ada keras pada diri Anda, dunia akan lunak pada Anda. Kalau keras, rajin, disiplin, kerja keras, pasti kaya, sukses, beruntung. Sekarang pertanyaannya, mau keras pada diri sendiri atau mau lunak pada diri sendiri? Keras. Maka itu kita mesti siap berkorban, antusias, berjuang luar biasa. Sakit-sakit sekarang, tapi sukses luar biasa di masa depan. Ya, Bapak Ibu, nah ini kalau menurut pakar yang lain, baik saya minta dari Bu Dr. Ila Saila, dosen dari IPB, pakar pengembangan soft skill, saya sudah telepon beliau, Bu, boleh saya minta materinya dipakai? Boleh, ini materi beliau sebagian. Performan, keterampilan kita, kemampuan kita, performan kita, saya adalah seperti ini, itu dibentuk dari mana? Thinking ability, kemampuan berpikir, nanti di situ saya tuliskan, termasuk di workshopnya, thinking ability, kemampuan berpikir, memiliki konsep, bagaimana membuat alasan, reasoning, angka-angka, logik. Kemudian yang kedua adalah energi, achievement, antusiasme. Kemudian adalah personal effectiveness, bagaimana kemampuan mengefektifkan sebuah urusan, sebuah pekerjaan. Plus dengan yang lain-lain, maka kita akan membentuk, ini terbentuk dari semua ini, lalu terbentuklah namanya perform. Sepanjang hari ini, sepanjang 3 hari ke depan, kita akan belajar hal-hal seperti ini. Pernah film ini? Ini menjadi fenomena tahun sekian. My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I'm from Blackburn, near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of villages. That's a picture. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's something it will change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Wizard of Oz. Okay. Hey, so. Yeah. Yeah.
tangan dulu untuk Stone Cold. Ini gentleman manager luar biasa. Orang yang gak diduga-duga dia bisa mengubah sesuatu bahkan masuk ke berbagai. Nah, kalau kata Jim Rohn, gurunya Mas Jeffrey, gurunya Anthony Robbins, dia bilang sukses itu bukan dikejar, tapi sukses itu ditarik dengan nilai, value, menjadi valuable person, menjadi orang yang menarik, attract, sukses. Katanya ditarik. Kayak apa cara menarik sukses? Ternyata kata Jim Rohn, purpose. Orang punya tujuan, punya alasan, punya reasoning, punya meaning. Kamu ngapain buat sukses? Karena saya ingin. Itu meaning, reasoning, purpose, alasan, tujuan. Percaya diri. Orang menarik kalau dia percaya diri. Kata Jim Rohn, antusiasme, kesungguhan. Kata Jim Rohn, expertise, kepakaran. Kita mesti punya kemampuan, kepakaran, keahlian. Persiapan. Katanya para ahli filsafat, keberuntungan itu ketika persiapan ketemu dengan kesempatan. Keberuntungan itu luck is preparation meet opportunity. Iya, benar ya? Beruntung kalau kita persiapannya udah matang ketemu dengan peluang. Makanya sekarang yuk kita siap-siap menyambut peluang. Mandirian, citra diri, hai jangan sampai menciderai amanah, jangan sampai menciderai tanggung jawab, karakter. Ini semuanya soft skill. Ini kata Jim Rohn, karakter dibentuk dari bayi, dibentuk bahkan sebelum bayi, dibentuk itu akan membentuk karakter kita. Disiplin itu adalah ternyata Jim Rohn juga mengatakan extraordinary. Tidak ada keberhasilan besar itu diraih dengan iming-iming, tidak ada. Keberhasilan besar diraih dengan perjuangan besar. Kalau pengen hasilnya B tapi tindakannya A, mungkin tidak? Pasti tidak bisa. Jadi mesti extraordinary, mesti extraordinary. Nanti extraordinary purpose, extraordinary. Segala sesuatu ini mesti harus extraordinary. Bapak kok berhasil? Iya, karena mesti extraordinary. Saya pekan lalu ketemu dengan pemiliknya Bandeng Presto Juana. Pernah dengar? Di Semarang ada Bandeng Juana. Pemiliknya Dr. Daniel. Usianya sudah 83 tahun. Berapa karyawannya? 800. Apakah dia kerja dengan enteng-entengan? Tidak. 83 tahun Bapak Dr. Daniel sekarang ini pagi sampai sore masih di situ membimbing orang-orang sampai malam. Kalau orang lain buka jam 9, Dr. Daniel buka jam berapa? Jam 8. Orang lain tutup jam 9 malam, jam 10 malam, Dr. Daniel tutup jam 11 malam. Kalau lebaran semuanya tutup, Dr. Daniel buka jam 6. Extraordinary. Yang nomor dua, bagaimana meleverage? Ini sama, meleverage bisnis, melompatkan bisnis. Juga kalau saya nggak ngerti juga Jim Rohn, dia bilang double skill. Aku sebenarnya kayak gini, aku bisa cuma begini, bisa aku cuma begini, kampungku cuma begini, rumahku cuma begini, orang tuaku cuma begini, nggak bisa. Harus double skill. Yang kedua adalah double language, kemampuan double, bahasa double. Yang ketiga punya kemampuan menjual. Itu semuanya soft skill. Sebagai soft skill. Kemampuan merekrut orang, mengenali orang, ini interpersonal. Kemampuan menghargai orang, sampai lupa menghargai diri sendiri. Kemampuan mengorganisir orang-orang. Ini kata Jim Rohn. Kalau pengen double penghasilan, 4 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat, miliki kemampuan merekrut orang, kuasai mengajari orang-orang, kuasai membangun sistem. Ini Mas Jeffrey jagonya, penghasilannya udah ratusan juta. Saya kemarin sempat belajar dengan beliau bagaimana membangun sistem, bukan hanya yang di Madubima, tapi juga punya jaringan. Pokoknya luar biasa deh. Masih muda sekali, baru umurnya 32 tahun. Wow, sangat sekali dia tuh. Bagaimana di usia muda mobilnya sudah keren, rumahnya sudah keren, bisnisnya keren, duitnya lebih keren. Udah keliling dunia ini kayaknya Mas Jambel ini. Udah keliling Eropa. Hampir kayaknya berapa negara Mas? 26. Wow. Tenang sekali di tempat kita.
berakhir. Nah, sekarang workshop, lalu kita break, lalu kita masuk masjid ya. Makanya saya cepet supaya Mas Indra punya waktu yang lebih luas. Nah, Bapak Ibu langsung aja dua-dua. Kopi susu, kopi susu, kopi susu. Ini langsung berpasangan berdua. Mungkin biar gampang karena kalau sendiri-sendiri nanti susah. Maksudnya biar ada yang membantu. Ini menjadi berapa kelompok? Berarti menjadi 16. Oh, break dulu aja ya. Udah masuk sini. Penyelesaian ini baru break. Masih break. Ini masih break. Break dulu. Pilih mana? Pilih break dulu atau pilih ngecain dulu? Ngecain dulu biar sesinya biar berbeda ya. Kamu pada Mas ya. Ini 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. 5 menit caranya begini. Setiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kelompok. Pilihlah satu profesi. Misalnya, dengan memilih profesi apa? Di kampung kita yang ada profesi. Boleh usaha, boleh bekerja. Misalnya penjaga Indomaret, boleh. Distributor beras, boleh. Pengusaha apa misalnya? Pedagang ayam misalnya. Atau apa pilih sendiri-sendiri? Karyawan di sebuah perusahaan di bank, karyawan bank. Apa pengetahuannya? Apa hard skillnya? Apa emotional quotient-nya? Apa social quotient-nya? Jadi kalau emotional quotient itu ke dalam, mental ke dalam. Kalau yang sosial itu berarti berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat. Kalau hard skill itu berarti keterampilan teknis. Kalau knowledge berarti pengetahuan umum. Pilih satu nama. Apa namanya? Penjual nasi goreng. Langsung penjaga, pedagang ayam. Counter HP, penjaga atau pengusahanya? Penjaga. Percetakan apanya? Percetakan itu ahli sablonnya atau pemilik sablonnya atau penjual dari sablon? Penyablon, oke? Karyawan gitu ya. Jual pulsa. Pilih satunya. Hah? Peternak lele. Peternak tadi ya? Peternak sapi. Manajer sebuah personal ya. Kedai kopi. Penjual daging. Pengusaha. Musik. Ini lebih besar. Peternak ayam. Belum kalian kami. Penjual bersih. Yuk saya beri waktu 4 menit. Berdua kerjasama. Satu lembar aja dipakai